wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Oke, siang ini saya main-main di tempat kawan Mas Puguh yang punya channel pecinta alam PHG. Beliaunya ini salah satu tim pecinta alam PHG yang akhir-akhir ini memiliki kegiatan atau sebenarnya bukan kegiatan tapi kepedulian lingkungan, kepedulian terhadap hutan gundul yang berada di kawasan sebelah timur Desa Wayang yang mengalami kerusakan, dan di beberapa tahun terakhir ini mendapat perhatian dari sekelompok pemuda Desa Wayang, Dukuh Mutih, ya salah satunya Mas Puguh ini berinisiatif melestarikan hutan dengan menanam beberapa jenis kayu untuk penghijauan. Tapi siang ini saya bukan ngevlog ke rimbanya, tapi ngevlog di kebun porangnya Mas Puguh. Nah, ternyata selain pecinta alam, beliaunya juga ini petani porang sahabat tani. Jadi porangnya lumayan bagus-bagus. Selamat siang Mas Puguh. Selamat siang kawan-kawan sahabat tani. Nah, beliaunya ini salah satu tim dari pecinta alam PHG. Selamat siang. Nah, selain sebagai pecinta alam PHG dan pelestari hutan, ternyata Mas Puguh juga melestarikan tanaman porang yang asli tanaman Indonesia. Jadi contohnya seperti ini sahabat tani. Ngomong-ngomong, tanam porang sudah berapa tahun Mas Puguh? Kalau saya ya ini tanamnya itu dari tahun 2015. Tapi sebenarnya kalau untuk mengenal porang di Dukuh Mutih ini, saya dengar-dengar kok sudah 20 tahun yang lalu ya, sudah mengenal porang. Iya, itu karena itu bagaimana ceritanya? Dulu itu ada yang cari apa tuh istilahnya, mau beli jenis ini tanaman porang ini ya. Terus dulu saya dan bapak saya itu mencari ke hutan. Itu kan bulang. Iya. Ini bibitnya di hutan dulu sangat banyak. Tapi sekarang ini bibitnya sudah langka ya. Habis dibulang. Habis dibulang. Oh. Itu. Jadi dulu itu waktu bulang itu enggak ada istilahnya ingin menanam. Atau hanya membolang dan terus dijual gitu, nggak ingin menanam di kebun-kebun istilahnya kebun milik pribadi gitu. Kalau dulu itu hanya membolang untuk dijual saja. Jadi nggak ada niatan untuk ditanam lagi. Iya, gitu ya? untuk ditanam lagi, untuk melestarikan itu dulu belum ada sih. Jadi baru akhir-akhir ini, iya, ini ada niatan membudidayakan nih. Baru 2 tahun ini ya. Jenis katak dan itunya apa tuh, isinya itu lagu dijual sangat mahal itu kan baru-baru ini Ya, sekitar 3 tahunan terakhir. Ya, sekitar 3 tahunan terakhir. Kalau dulu membolang itu dibeli pengepul berapa Mas Puguh? Sekitar 10 tahun yang lalu itu Mas Puguh. Kalau sekitar 10 tahun yang lalu itu dibeli pengepul harganya itu di bawah Rp4.000. Di bawah Rp4.000. Ya, sekitar 3.500 lah. Sekitar 10 tahun yang lalu ya? Iya. Itu sangat murah sekali. Dan sekarang mulai dibudidayakan dan ditanam di istilahnya lek wong Jawa iki Tegal Desa atau kebun pribadi. Nah, seperti ini sobat tani. Jadi lokasi kami ini ketinggian sekitar 500 sampai 600 mdpl dan suhu agak
rendah atau suhu dingin. Jadi sudah berulang kali saya katakan bahwasanya porang itu di MDPL tinggi dan suhu rendah itu mengalami dormansi yang paling lambat, apalagi di bawah naungan. Nah, kalau di sini ada beberapa contoh yang di bawah naungan dan yang tidak di bawah naungan. Ini yang tidak ada naungan atau minim naungan sudah mengalami ripah, sudah mengalami dormansi. Tapi yang ada naungan, nah, itu masih hijau. Ini rencana mau dibongkar Mas Bugo? Kalau untuk pembongkaran masih nunggu bulan sekitar bulan 8 lah. Bagus lah. Untuk mendapatkan harga yang baik dan umbi yang baik. Jadi tidak tergesa-gesa dibongkar. Karena biasanya di bulan-bulan awal ripah seperti ini rafaksi terlalu tinggi, terus hasil rendemannya juga masih rendah dan harga akhirnya masih murah. Ini luas Mas Bugo ya? Ya sekitar 50 meter kali 40 luasnya. Ini cara tanamnya biasa sahabat tani, ya dibuat seperti di habitat aslinya di hutan. Jadi enggak teratur. Nah, ini di pinggir-pinggir. Memang aslinya habitat porang itu adalah di hutan, dengan mendapat intensitas cahaya sekitar 40-50%, itu porang masih bisa tumbuh dengan baik. Nah, beginilah sahabat tani. Kalau porang di bawah naungan, nah masih segar-segar. Ini kalau di dataran rendah sudah pada panen Mas Bugo. Kalau tempat kita masih jauh. Nah, katanya masih segar-segar. Tanpa pupuk kimia nih Mas? Kalau ini tanpa pupuk kimia. Memang sepertinya pemupukan kimia itu yang menjadi biang kerok dari busuk batang, karena rata-rata pupuk kimia menggunakan atau mengandung klorin yang porang itu sendiri sangat sensitif terhadap klorin. Lumayan ini dapat nih. Ini dulu bibitnya dari bolangan semua Mas ya? Iya. Ini tapi cabutan atau kataknya? Kalau bolang itu langsung dari kataknya. Jadi kataknya diambilin gitu ya? Iya. Ada Terus sih sebagian biji tapi tidak banyak. Ada yang sekilo isi 4 itu yang ditanam dilestarikan. Kalau kebanyakan itu dari biji kataknya. Dari biji katak ya? Iya. Jadi walaupun membolang sahabat tani, yang ditanam itu tetap kataknya dan bukan dari cabutan atau yang sudah tumbuh baru ditanam gitu. Karena hasilnya akan berbeda bibit cabutan dengan yang dari katak. Jadi ternyata di tempat saya sendiri pun ada tumbuh porang di hutan lindung rimba loreng. Tapi untuk saat ini
kata Mas Puguh ini sudah tidak ada sama sekali di hutan. Tapi mungkin ada nggak Mas? Masih satu dua batang itu di hutan rimba loreng. Kalau barangnya tuh sekarang itu ya. Kalau di rimba loreng itu kemungkinan masih ada, tapi ya cuma sekitar 10 sampai 20 biji. Kalau banyak itu enggak ada. Kira-kira sudah dibulangin sama teman-teman. Itu dari tim PHG sendiri ada niatan untuk tetap dilestarikan untuk jenis porang. Ya, agar di habitat aslinya di rimba loreng itu tetap ada gitu. Ada istilahnya apa ya? Inisiatif atau kepikiran nggak? Kalau kita dari teman-teman PHG itu dari jenis tanaman apapun yang langka itu pasti kita lestarikan dan kita jaga. Ya bukan hanya untuk tanaman saja ya. Satwa yang ada di lingkup rimba loreng dan hutan alas ireng itu semua itu dilindungi. Jadi sobat tani, bila ingin mengetahui lokasi dari rimba loreng, nah di sana itu sobat tani. Di sana dulu 20 tahun yang lalu banyak sekali terdapat porang-porang liar. Dan akhirnya sampai sekarang habis dibolang dari berbagai daerah, tetangga-tetangga desa. Dengan dulu 10 tahun yang lalu dibeli dengan harga yang sangat murah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini orang dari habitat asli rimba loreng ada yang melestarikan dan ditanam di kebun warga. Dan ada niatan nanti, kata Mas Puguh, untuk sebagian dikembalikan lagi ke habitat aslinya di rimba loreng. Karena kata Mas Puguh sampai saat ini jumlah dari porang di rimba loreng sangat minim sekali jumlahnya karena habis dibolang. Itu yang bolang bukan cuma warga sini saja ya, ya termasuk bagi daerah ya. Ya, luar daerah juga ikut membolang sih. Tetangga desa ya. Di lain waktu sahabat tani, kalau ada kesempatan saya ingin ngajak Mas Puguh untuk melihat kawasan rimba loreng yang selama ini dilestarikan oleh tim pecinta alam PHG. Di suasana yang asri, masih sangat alami. Mungkin apa istilahnya, porang itu sangat cocok dengan hawa seperti ini Mas Puguh. Karena biasanya kalau ditanam di tanpa naungan atau dataran rendah, itu ke masa hidup dari porang itu sangat pendek Mas, sekitar 4 bulan. Ini di daerah dataran rendah Jawa Tengah, Brebes, yang MDPL rata-rata 27 sampai 100 ini sudah mengalami ripah dan sebagian sudah ada dipanen. Tapi di tempat kami yang MDPL sekitar 500 sampai 700, porang-porang di sini masih segar. Jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya kita tidak bisa panen lebih cepat. Tapi di sisi positifnya, karena umur porang bisa lebih panjang, kita bisa mendapatkan umbi yang lebih maksimal dan lebih besar. Dan bisa dibilang umbinya lebih tua, itu akan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi.
Jadi sudah banyak jurnal, beberapa penelitian akademisi yang memberikan kesimpulan bahwasanya porang di MDPL di atas 600 itu memiliki masa hidup yang lebih panjang, itu memiliki kadar glukomanan yang lebih tinggi dengan rendemen yang lebih tinggi karena masa hidup porang itu lebih panjang. Oke, sahabat tani, demikian vlog saya siang ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan sekali lagi saya berterima kasih ke Mas Puguh dan tim Ya, sama-sama kawan. PHG yang selama ini tetap semangat melestarikan hutan untuk keberlangsungan ekosistem di wilayah Desa Wayang dan untuk melestarikan sumber air minum di wilayah Desa Wayang. Semoga apa yang dilakukan beliau tetap konsisten dan berguna untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.